Baik, selamat pagi semuanya para mahasiswa. Eh, Hari ini kita lanjutkan. Saya sebentar saja menyampaikan di awal. Nanti Pak Wawan akan membicarakan detail bagaimana menurunkan persamaan-persamaan yang ada. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang, saya share dulu ya. Baik, ini yang kita sudah bahas kemarin ya, tentang reaksi yang dikatalis oleh enzim ya. Jadi pada intinya reaksi yang dikatalis oleh enzim itu banyak kemiripan ya, atau sama sebetulnya dengan reaksi-reaksi kimia ya. Jadi hanya saja nanti katalisnya merupakan katalis biological ya, katalis biologi. Nah, pada intinya kita akan menurunkan atau mendapatkan persamaan laju reaksi. Ya, ini yang sudah dipelajari juga di teknik reaksi kimia. Jadi pada intinya untuk mendapatkan persamaan reaksi, kita membangun persamaan reaksi elementernya, yang kemudian dari persamaan reaksi elementer itu maka kita bisa menentukan laju reaksinya, dan mungkin nanti akan ada asumsi-asumsi ya. Jadi seperti di persamaan reaksi enzimatik, ini adalah gambaran reaksi elementernya ya, yang kemudian masing-masing dari reaksi tersebut kita bisa menurunkan persamaan reaksinya ya. Jadi persamaan reaksinya nanti bisa kita turunkan. Jadi model ini bisa, salah satunya adalah yang paling awal adalah Michaelis-Menten yang kita sebut sebagai saturation kinetic ya. Nah, jadi ini kan nanti akan model mekanistik ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan dua asumsi, yaitu rapid equilibrium dan quasi steady state, yang kemudian nanti kita turunkan menjadi persamaan yang kita kenal sebagai persamaan Michaelis-Menten. Nah, mungkin detailnya Pak Wawan, bagaimana menurunkan persamaan itu, mungkin secara ringkas saja. Mungkin ini persamaan ini apakah sudah pernah dibahas di TRK 1 ya. Mungkin Pak Wawan pengantar saya itu, sehingga nanti detailnya sampai ke laju-laju reaksi yang kalau ada inhibisi dan seterusnya. Silakan Pak Wawan. Baik Pak, sebentar saya share slide. Mungkin ada pertanyaan dulu dari mahasiswa, apa yang kemarin, kalau ada pertanyaan dari para mahasiswa. Silakan kalau dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan dulu. Slide-nya sudah bisa dilihat ya? Ya, jelas, jelas sekali. Bentar, Pak. Apakah ada pertanyaan dulu? Baik, sambil menunggu kalau misalnya tidak ada pertanyaan, melanjutkan yang sudah disampaikan oleh Pak Chandra. Jadi pada dasarnya untuk mendapatkan model persamaan laju reaksi enzimatis, Anda perlu tahu mekanisme reaksinya. Sudah disampaikan bahwa untuk reaksi enzimatik itu melalui dua mekanisme ya, seperti yang terlihat di layar. Jadi ada dua mekanisme, dua tahap. Jadi tahap pertama itu adalah yang ini, tahap pembentukan kompleks enzim substrat. Jadi selalu ketika enzim itu bereaksi dengan substrat, itu akan membentuk kompleks enzim substrat. Nah, reaksi tahap 1 ini adalah reaksi kesetimbangan. Kemudian setelah membentuk kompleks enzim substrat tadi akan
membentuk produk, dan enzimnya akan kembali ke enzim awal. Ini adalah tahap 2, dan tahap 2 ini adalah reaksi satu arah. Ya, jadi ada 2 tahap. Yang pertama adalah reversible, yang kedua adalah irreversible. Nah, mestinya waktu Anda mengambil kuliah TRK1 sudah disampaikan ya bagaimana cara membangun persamaan laju reaksi. Kalau reaksinya reversible, kemudian Anda lihat dari sisi reaktan atau sisi produk. Kalau dilihat dari sisi reaktan, ya berarti nanti laju terhadap reaktan itu nanti tandakannya minus. Pokoknya yang dia berkurang itu tandakannya minus, nanti kalau dia bertambah tandakannya plus. Ya. Jadi dengan 2 mekanisme ini kita juga bisa mendefinisikan laju reaksi enzimatik. Ini Anda bisa lihat dari sisi produknya. Dari sisi produk, sehingga V atau laju reaksi itu akan sama dengan perubahan produk per waktu. Ya. Jadi kalau Anda lihat dari reaksi tahap kedua, maka V itu akan sama dengan konstanta K2 dikalikan ES. Karena reaksinya kan hanya satu arah ya, jadi hanya melibatkan K2. Kalau Anda lihat dari sisi produk. Oke ya, jadi dari reaksi ini Anda bisa turunkan persamaan laju reaksinya, yaitu dP per dt sama dengan K2 dikalikan ES. Nah, yang perlu Anda pahami juga karena enzim ini diasumsikan ini akan tidak rusak ya dalam mekanisme reaksi ini, enzim itu jumlahnya akan selalu tetap. Tidak ada enzim yang rusak, walaupun pada kenyataannya kemarin juga sudah ditanyakan oleh mahasiswa, enzim itu ada umurnya. Nah, tapi untuk persamaan mekanistik ini kita mengasumsikan bahwa jumlah enzim yang ada di dalam sistem reaksi itu akan tetap jumlahnya. Nah, tapi Anda juga perlu paham bahwa ketika Anda menambahkan enzim dalam suatu reaksi, di mana N0 itu adalah konsentrasi enzim awal, sebagian enzim tentunya akan berikatan dengan substrat ya di reaksi tahap pertama dan membentuk kompleks enzim substrat. Nah, sehingga pada waktu tertentu Anda bisa menyusun yang namanya neraca enzim. Neraca enzim ini dibangun dari tadi ya bahwa enzim itu jumlahnya selalu tetap. Kalau jumlah enzim awal adalah E0, maka jumlah atau konsentrasi enzim yang tidak berikatan itu akan sama dengan konsentrasi enzim awal dikurangi konsentrasi enzim yang membentuk kompleks. Ya, jadi sebetulnya nanti persamaan laju itu akan dibangun dari 3 komponen persamaan ini. Dari mekanisme elementernya atau model mekanistik dari reaksinya, kemudian V atau persamaan awal laju reaksi, ya, yang kemudian nanti akan Anda modifikasi, kemudian neraca enzim. Ini adalah persamaan dasarnya. Karena nanti konsep ini juga akan kita gunakan ketika enzim ini mengalami inhibisi. Tapi di mekanisme ini kita belum menganggap terjadi inhibisi, tidak ada inhibisi. Oke, dari sini paham ya? Mestinya cukup mudah untuk dipahami. Nah, dari situ Anda kemudian melihat atau Anda bisa membangun persamaan konstanta kesetimbangan. Sebentar. Ya, karena reaksi tahap 1 itu adalah seperti ini ya. Maka kalau Anda mendefinisikan konstanta kesetimbangan, ini pas kemarin di awal sudah disampaikan ya, kalau yang selama ini dipelajari di teknik reaksi kimia, konstanta kesetimbangan itu adalah hasil kali konsentrasi produk dibagi reaktan. Nah, untuk kasus enzim, pendefinisiannya dibalik ya. Jadi Michaelis-Menten ini mendefinisikan konstanta kesetimbangannya, sebetulnya nilainya bukan nilainya, jadi persamaannya mirip, hanya saja di sini didefinisikan konstanta Michaelis-Menten itu adalah hasil kali reaktan per produk.
Ya, jadi ada neraca, ada persamaan awal neraca, kemudian ada persamaan awal laju, kemudian ada konstanta kesetimbangan atau konstanta Michaelis-Menten. Oke. Kemudian Anda juga perlu paham bahwa di slide sebelumnya sudah dijelaskan juga ya, bahwa laju reaksi itu akan berbanding lurus dengan konsentrasi enzim. Ya. Laju reaksi itu akan berbanding lurus dengan konsentrasi enzim. Artinya apa? Ketika Anda mengubah Anda mengubah konsentrasi enzim, misalnya Anda tambahkan enzim dalam suatu sistem reaksi, maka laju reaksinya akan meningkat. Sehingga kalau Anda punya nilai konsentrasi enzim awal sebesar E0, maka laju reaksi maksimum itu akan terjadi kalau semua enzim awal tadi bereaksi dengan substrat. Sehingga Anda juga bisa mendefinisikan Vm itu sama dengan K2 dikalikan E0. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Oke ya. Nah, sudah ada persamaan laju awal yang nanti harus dimodifikasi, ada neraca enzim, ada konstanta kesetimbangan, ada definisi laju maksimum. Nah, Anda di sini perlu mengganti ES-nya. Karena sebetulnya persamaan laju reaksi enzimatik, Anda ingin menghubungkan antara laju dengan konsentrasi substrat. Caranya bagaimana? Anda substitusikan ES dengan konstanta Michaelis-Menten. Di konstanta Michaelis-Menten ada ES, ada, udah makin banyak coretannya, maaf. Di dalam konstanta Michaelis-Menten ada ES, ada S, ada E. Nah, E-nya Anda substitusi dengan E0 dengan ES. Sehingga nanti Anda bisa dapatkan bahwa kalau V sebagai dP per dt atau K2 dikalikan ES, Anda bisa dapatkan ini. Jadi dapatnya dari situ ya, bahwa V itu nanti akan sama dengan K2ES, ES-nya Anda ganti dengan menggunakan bantuan neraca enzim dan konstanta kesetimbangan, akan sama dengan K2E0S per Km plus S. Nah, dari definisi laju maksimum, K2 kali E0 itu akan sama dengan Vm. Sehingga Anda dapatkan bahwa V sama dengan Vm kali S Km plus S. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, Anda perlu lihat ini pendefinisian yang dilakukan oleh Michaelis-Menten. Michaelis-Menten mengasumsikan bahwa reaksi pembentukan ES itu sangat cepat. E plus S, kan ES ya, kemudian E plus P. Nah, yang reaksi tahap 1 ini kalau Michaelis-Menten mengasumsikan reaksinya sangat cepat. Karena reaksinya sangat cepat, reaksi akan berjalan, kesetimbangannya pasti akan berjalan cepat. Sehingga Anda bisa mendefinisikan ini. Setelah itu Anda turunkan persamaan laju V K2 kali ES sebagai fungsi dari konstanta kesetimbangan dan neraca enzim. Oke, nah kalau Anda plot ya, kalau Anda dari persamaan ini,
Anda akan lihat bahwa V sebagai fungsi S, laju sebagai fungsi konsentrasi substrat, itu akan membentuk kurva seperti pada gambar. Ya, jadi persamaannya kan saya tulis lagi deh. Vm, S, Km, plus S. Nah, dengan persamaan ini, Anda bisa lihat kalau konsentrasi S-nya itu kecil, ya. Jadi ketika jumlah atau konsentrasi S-nya itu sangat kecil, maka penyebutnya kan bisa diabaikan, ya. Jadi S di penyebut itu bisa diabaikan, sehingga yang terjadi adalah laju, ini R itu sama dengan V ya, sama saja laju, maka pada konsentrasi S yang cukup kecil, persamaan laju itu adalah menjadi persamaan orde 1 terhadap konsentrasi substrat. Ya. S-nya kecil, maka nilai S diabaikan terhadap Km, maka persamaannya akan menjadi persamaan orde 1. Nah, ketika konsentrasi S-nya itu diperbesar atau konsentrasi S-nya makin besar, maka S di penyebut itu tidak bisa diabaikan. Semakin besar, maka nilai S ketika konsentrasi S-nya itu sangat besar, maka dibalik, nilai Km itu akan menjadi tidak signifikan dibandingkan nilai konsentrasi substrat. Sehingga nanti di atas ada S, di bawah ada S, sehingga persamaannya menjadi persamaan orde 0 terhadap konsentrasi substrat, dan laju reaksi mencapai nilai laju reaksi maksimum. V sama dengan Vm pada konsentrasi S yang sangat besar. Oke, nah sekarang bagaimana dengan Km? Bagaimana menentukan Km? Jadi kalau secara persamaan dengan menggunakan kurva ini ya, walaupun nanti di belakang kita akan mempelajari cara menghitung Vm dan Km dari data. Tapi sebetulnya di kurva ini nilai Km itu akan sama dengan nilai konsentrasi substrat yang menghasilkan nilai laju itu setengah dari laju maksimum. Ya, ketika nilai S itu sama dengan nilai Km, atau ketika nilai Km itu sama dengan nilai S, maka V akan sama dengan setengah Vm. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Vm-nya sama, tapi Km-nya, katakanlah ini Km1 ya. Ketika Anda punya enzim, ya. Anda punya enzim, kemudian nilai Km dari enzim tadi berbeda dari nilai Km awal, katakanlah misalnya Km2 itu lebih besar daripada Km1, dan Km3 itu lebih kecil daripada Km1, apa pengaruhnya pada gambar? Halo? Natasha, ada? Ada, Pak. Ya. Kalau suatu ini kan satu jenis enzim, dia punya nilai Vm dan Km tertentu. Katakanlah Km-nya adalah Km enzim 1 ya. Nah, kemudian Anda punya dua buah enzim yang lain,
nilai VM-nya sama dengan enzim 1, Vmax-nya sama, tapi yang enzim kedua itu KM-nya lebih besar, yang enzim ketiga KM-nya lebih kecil. Berarti yang enzim kedua itu V-nya nanti bakal lebih kecil, yang enzim ketiga V-nya lebih besar, Pak. Bisa agak keras suaranya? Jadi yang enzim kedua itu nanti V-nya makin kecil, kalau yang enzim ketiga V-nya makin besar. V-nya makin kecil? Iya, kalau yang enzim kedua, Pak. Enzim kedua. Kalau Anda gambarkan, coba bisa dijelaskan kira-kira gambar atau kurva hubungan V dengan S untuk enzim yang kedua seperti apa? Nanti Vmax-nya jadi lebih kecil gitu nggak sih, Pak? Vmax-nya sama? Kanan kirinya ya. Bentar, Pak. Jadi kalau Anda punya nilai KM2 lebih besar, Anda ingat ya bahwa KM itu adalah nilai S yang menghasilkan V sama dengan setengah Vmax. Jadi kalau Anda punya enzim yang KM-nya lebih besar, berarti untuk enzim kedua, kurvanya akan seperti ini. Betul ya? Ini untuk enzim 2. Kalau enzim 3, yang KM-nya lebih kecil, kurvanya akan seperti ini. Dengan VM yang sama. Ini adalah KM2, ini adalah KM3. Yang ini adalah KM2. Oke. Pertanyaannya, Anda pilih enzim yang mana dari 3 enzim ini? Marcella, ada? Ada, Pak. Ya, silakan dijawab. Oke. Milih yang enzim ketiga, Pak. Karena? Karena dia mencapai setengah Vmax-nya itu lebih cepat gitu. Oke. Terus, karena mencapai setengah Vmax-nya lebih cepat, maka mencapai Vmax-nya juga lebih cepat. Ya. Jadi arti dari KM ini adalah afinitas enzim terhadap substrat. Ya. KM adalah menyatakan afinitas enzim terhadap substrat. Semakin tinggi afinitasnya, maka enzim tidak akan cepat jenuh. Jadi sangat tinggi. Kalau misalnya afinitasnya baik, artinya enzim itu semakin suka dengan si substrat, artinya dia bisa mengikat lebih banyak substrat karena belum jenuh. Nah, tapi hati-hati, afinitas yang tinggi itu dinyatakan dengan nilai KM yang lebih kecil. Karena tadi definisi dari KM itu adalah ini. Ya, dari reaksi yang bolak-balik ya. Ya. Kalau enzim itu memiliki afinitas yang lebih baik terhadap substrat, tentunya dia akan lebih banyak membentuk kompleks ES. Ya. ES-nya tentunya akan lebih besar. Nah, kalau ES-nya lebih besar dengan definisi KM yang seperti ini, maka nilai KM-nya akan lebih kecil. Jadi parameter kenapa salah satunya kenapa kita menentukan parameter kinetik, ini salah satunya untuk melihat bahwa untuk pasangan enzim dan substrat ini mana yang akan lebih kita pilih. Kalau Anda punya substrat ya, substrat ini bisa dikonversi menjadi produk yang Anda inginkan. Nah, pilihannya ada 3 jenis enzim. Kemudian 3 jenis enzim ini Anda coba gitu ya. Anda tes, kemudian Anda ukur parameter kinetikanya. Nah, ternyata VM-nya sama, tapi KM-nya beda. Pilih KM yang paling kecil. Dengan definisi KM yang seperti ini ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu?
Oke. Bagaimana dengan si pendekatan yang satu lagi? Ini yang dilakukan oleh Briggs-Haldane. Jadi kalau Briggs-Haldane ini sedikit berbeda dengan Michaelis-Menten. Jadi yang disebut Briggs-Haldane ini adalah pendekatan quasi steady state atau pendekatan kondisi tunak semu. Nah, Briggs-Haldane ini mengasumsikan kesetimbangannya tidak tercapai. Nah, kenapa kesetimbangannya tidak tercapai? Karena begitu E plus S itu membentuk ES, maka ES-nya akan membentuk produk. Langsung membentuk produk. Kenapa bisa mengasumsikan begitu? Karena sebetulnya dalam suatu reaksi enzimatik, konsentrasi substrat itu akan biasanya ya jauh lebih besar daripada konsentrasi enzim. Sehingga konsentrasi substrat itu akan jauh lebih besar daripada konsentrasi ES, ES-nya akan langsung membentuk produk. Nah, karena ES-nya akan langsung membentuk produk, maka tercapai kondisi tunak semu di mana dES per dt-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya ya tinggal menurunkan persamaan saja ya. dS per dt itu adalah, Anda masih ingat ya kalau reaksinya tadi seperti ini. Maka kalau Anda membuat dES per dt itu Anda bisa tuliskan dari persamaan dari reaksi kesetimbangan tahap 1 yaitu yang ini dan dari reaksi tahap 2 di total. Ini sama dengan 0. Oke, sehingga Anda bisa punya ES sebagai fungsi E dan S dan konstanta-konstanta laju reaksi. Kemudian Anda punya neraca enzim, masih tetap dipakai ya. Neraca enzim tadi digunakan untuk mensubstitusi E. Ya. Kemudian Anda masukkan ke persamaan laju reaksi awal. Sama, V-nya itu sama dengan tadi adalah dES per dt. Sorry, K dikalikan ES. dP per dt sama dengan K2 dikalikan ES. V sama dengan K2 dikalikan ES. Itu sama dengan dP per dt ya. Kemudian ES-nya ada ganti. Nah, sedikit berbeda dengan yang Michaelis-Menten, maka definisi Km kalau di Briggs-Haldane itu ini. Oke, di sini kita akan lihat, di sini kita melihat bahwa persamaan laju reaksi ini punya dua parameter kinetika ya. Yang satu adalah Vm, laju reaksi maksimum. Ini adalah parameter kinetika yang sifatnya ekstrinsik. Ekstrinsik adalah parameter yang berubah kalau jumlahnya berubah atau masanya berubah. Nah, sehingga di sini disebutnya persamaan ekstrinsik karena Vm itu dipengaruhi oleh E0. Sementara yang namanya Km atau konstanta Michaelis-Menten atau konstanta afinitas enzim itu intrinsik. Dia dipengaruhi oleh kondisi dari reaksinya. Dipengaruhi oleh temperatur, dipengaruhi oleh pH pada umumnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau apakah ada yang mau ditambahkan dari Pak Chandra? Halo Pak, maaf tadi saya masih maaf saya tadi agak kurang nangkep yang tentang afinitas itu sehingga dipilih KM yang lebih kecil. Boleh diulang sedikit nggak Pak? Oke, ke sini ya. Iya betul Pak. Oke,
yang bagian yang kurang nangkep. Oke. Kalau Anda melihat 3 kurva ya, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya hijau. Anda lihat bahwa yang biru, yang mungkin yang hitam nggak usah dilihat ya, sekarang Anda bandingkan yang biru dengan yang hijau. Yang biru itu kurvanya kan lebih cepat mencapai Vmax ya. Iya, Pak. Sementara yang hijau lebih lambat mencapai Vmax. Nah, ini sebetulnya dari sini Anda bisa melihat bahwa kalau Anda punya 2 jenis enzim yang bisa mengkatalisis satu jenis substrat yang sama menjadi produk yang sama yang Anda inginkan, maka dengan melihat gambar ini, Anda tentunya akan memilih yang lebih cepat mencapai Vmax. Iya. Atau kalau Anda balik, yang lebih cepat mencapai Vmax itu adalah yang lebih, apa gimana istilahnya ya, yang tidak cepat jenuh kalau bereaksi dengan substrat. Nah, yang lebih cepat mencapai Vmax itu yang kurva biru kan. Kalau kurva biru berarti KM-nya lebih rendah. Besar. Yang lebih rendah. Oh. KM-nya lebih kecil. Iya kan? Karena nilai KM itu adalah nilai, iya nih, Pak. Nilai S yang V-nya setengah Vmax. Oke. Paham, Pak. Makasih. Sebetulnya mumpung ditanya ya, ini kalau Anda punya suatu reaksi enzimatik ya, terus Anda reaksikan enzim tadi dengan substrat, katakanlah konsentrasi substrat awal itu S0, konsentrasi enzim awal itu E0. Kalau ini kan domainnya laju terhadap konsentrasi substrat ya, atau konsentrasi sisa substrat yang tidak bereaksi. Jadi mungkin perlu diingat, S ini bukan konsentrasi substrat yang bereaksi, tapi konsentrasi sisa substrat. Nah, sekarang kalau terhadap domain waktu, misalnya Anda selenggarakan nih, S itu S awal sama dengan S0, enzim awal sama dengan E0. Terus Anda reaksikan. Apa yang terjadi dengan substrat? S0 ini akan turun kan ya? Kenapa turun? Karena bereaksi dengan enzim. Kemudian jadi produk. Nah, sehingga pada T tertentu, sisa substrat akan sebesar S. Semakin lama reaksinya, atau semakin lama waktu reaksinya, konsentrasi S-nya akan turun. Nah, sehingga terhadap waktu sebetulnya Anda membacanya dari kanan ke kiri. Karena konsentrasi sisa substrat itu semakin turun. Paham ya? Jadi kalau Anda bayangkan ini sebagai suatu reaksi enzimatik, maka kalau Anda mengamati konsentrasi substrat terhadap waktu, kalau Anda mengukur konsentrasi substrat terhadap waktu, kan yang Anda ukur adalah konsentrasi sisa substrat yang belum bereaksi kan ya? Atau konsentrasi substrat yang masih ada di dalam reaktor. Nah, makin lama konsentrasi substrat tadi akan makin turun. Makin ke kiri. Nah, apa yang terjadi dengan enzim hijau? Enzim hijau, apa yang akan terjadi? Ketika konsentrasi substratnya mencapai nilai, katakanlah ini ya, dia akan turun. Lajunya sudah tidak di laju maksimum. Sementara apa yang terjadi dengan biru? Yang biru baru mengalami penurunan laju reaksi maksimum di sini. Mana yang Anda pilih? Yang biru kan ya? Dan yang biru ini memiliki nilai KM yang lebih kecil. Paham ya? Ya, Pak, makasih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Saya mau bertanya, Pak. Yuk. Buat tadi kan ada 2 approach, itu kan hasilnya juga sama ya Pak ya bentuknya. Itu sebenarnya kalau di praktisnya itu tidak ada perbedaan ya Pak ya? Sebetulnya iya, yang Anda dapatkan nanti kan bukan K kecilnya ya, yang Anda dapatkan adalah KM-nya. Ya, jadi hanya beda definisi KM. Kalau KM untuk Michaelis-Menten itu hanya
K1, K-1, sorry, hanya K-1 per K1. Kalau Anda menggunakan pendekatannya Briggs-Haldane, ini yang KM-nya adalah yang ini. Tapi ketika Anda melakukan percobaan, yang Anda dapatkan sudah dalam bentuk KM. Konstantanya. Konstanta kesetimbangannya ya, atau konstanta afinitasnya. Bukan konstanta laju reaksinya. Karena Anda tidak mungkin mendapatkan nilai konstanta laju reaksinya satu persatu. Karena akan sangat sulit untuk menentukan nilai konsentrasi ES pada saat percobaan. Tidak bisa, justru. Bukan sangat sulit, karena tidak bisa dilakukan. Oke, baik, Pak, terjawab, Pak. Oke. Silakan, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Nah, menyambung pertanyaan ini sedikit dari penggambaran si Briggs-Haldane ya. Kenapa si Briggs-Haldane ini mengasumsikan laju ES-nya itu 0 karena memang secara percobaan tidak bisa terukur. Kesetimbangan dari pembentukan ES itu tidak bisa terukur. DES per DP, akumulasi dari ES di dalam reaktor itu pasti 0. Karena substrat akan langsung berubah menjadi produk. Oke ya. Nah, sekarang V itu sama dengan Vm S per Km ditambah S. Anda perlu melakukan percobaan untuk mendapatkan nilai Vm dan Km. Oke, menyambung pertanyaan Ilman tadi, kira-kira apa yang harus Anda lakukan sebelum ke evaluasi ya? Kalau evaluasi kan hanya matematisnya saja. Kalau Anda dikasih tugas nih, praktikum, Anda punya substrat tertentu, Anda punya enzim tertentu, kemudian Anda dikasih tugas bagaimana cara menghitung nilai Vm dan Km dari enzim tadi. Ada yang punya ide? Sebelum ditunjuk. Anda ingat lagi ya, bahwa Vm dan Km itu adalah parameter kinetika. Apa syarat yang harus Anda penuhi ketika Anda mau menyelenggarakan suatu reaksi dan Anda perlu mendapatkan atau Anda perlu mengevaluasi nilai dari parameter kinetikanya. TRK1 sudah pada lulus kan ya? Zulfa, silakan. Masih ingat nggak? Ya, Kalau Anda mau mengevaluasi parameter kinetika dari suatu reaksi, itu apa yang diperhatikan? kan jadi di percobaan dibuat super V sama super S-nya, diplotin terus nanti dari grafik bisa dapat slope sama titik potong ke sumbu X gitu kan, Pak? Ya, itu metodenya. Sebelum sampai ke situ, Anda punya substrat nih. Anda mau konversi menjadi suatu produk dengan menggunakan enzim tertentu. Ya. Jadi reaksinya adalah reaksi enzimatik. Apa yang perlu Anda pastikan gitu ya, sebelum Anda melakukan yang tadi disebut sama Zulfa, ngitung dapat nilai V dan S, kemudian diregresikan dapat nilai Vm dan Km. Apa yang perlu Anda pastikan? Tidak hanya untuk enzim ya,
Tapi untuk untuk semua parameter kinetika dari apapun reaksinya, reaksi pembentukan reaktan menjadi produk, apa yang perlu Anda pastikan dalam melakukan eksperimen sehingga nanti Anda bisa mendapatkan parameter kinetika yang benar. Kayla? Ada? Iya, Pak. Iya, silakan dijawab. Ini maksudnya data-datanya sudah ada gitu, Pak? Belum. Sebelum Anda mengambil data, apa yang perlu Anda pastikan? Kalau sudah ada data, dengan asumsi datanya benar, Anda tinggal lakukan metode-metode evaluasi, linearisasi ya, linearisasinya macam-macam. Ada yang terbayang atau ada yang ingat? Nggak ada yang ingat? Ricky? Ada Ricky? Maaf. Ini maksudnya udah evaluasinya udah kinetik aja atau gimana ya Pak? Kalau reaksinya udah pasti berjalan sih. Ini maksudnya reaksinya memang sudah dipastikan dia berjalan atau? Iya, reaksinya jalan. Tapi apakah kalau reaksinya nggak jalan, nggak jadi produk, emang Anda tidak akan bisa dapat parameter kan? Nah, maksud saya ketika Anda praktikum, kan Anda mengamati perubahan substrat ya menjadi produk. Anda bisa mengamati berkurangnya substrat dengan ya metode analisisnya ya, tergantung metode analisisnya apakah Anda menganalisis substratnya atau menganalisis produknya. Itu mah udah urusan eksperimen, itu nggak masalah. Tapi sebelum itu, apa yang perlu Anda pastikan? Sebelum Anda melakukan reaksi atau ketika Anda memulai suatu reaksi, perubahan substrat menjadi produk, kemudian nanti mengamati perubahan substrat ataupun perubahan produk, Anda perlu pastikan bahwa kan ini Anda menghitung atau menentukan parameter kinetik ya. Parameter kinetik itu adalah, masih ingat parameter kinetik adalah, Ricky ada Ricky? Halo Pak. Ya. Oh, mungkin bantu menjawab. Ya, silakan. Mungkin yang terpikir kondisi operasinya ya Pak. Temperatur. Oke, terus ketika kinetik, atau Anda bukan perlu ya Pak? melihat perubahan S ataupun perubahan P terhadap apa? Ayo, masa lupa? Kinetik itu kan adalah parameter yang mempertimbangkan perubahan suatu parameter menjadi perubahan suatu parameter terhadap waktu kan ya? Betul ya? Halo, halo. Ya kan? Yang namanya kinetika itu kan Anda mempelajari perubahan suatu komponen terhadap waktu, misalnya konsentrasi. Nah, dari sini Anda ingin melihat seberapa perubahan S terhadap waktu atau seberapa perubahan P terhadap waktu. Jadi ada parameter waktu. Nah, ketika Anda mau mengevaluasi kinetika dari perubahan S terhadap perubahan S menjadi P terhadap waktu, kemudian nanti parameternya dinyatakan dalam PM dan KM, maka Anda harus pastikan dalam rentang waktu tersebut memang perubahannya itu karena
reaksi. Ya, jadi ketika nanti Anda akan melakukan percobaan untuk mendapatkan parameter kinetika, percobaannya adalah reaksi S menjadi P dengan bantuan enzim, maka Anda harus pastikan dalam rentang waktu tersebut perubahan S menjadi P adalah karena reaksi. Maksudnya gimana? Jangan sampai ada faktor lain yang menghambat pembentukan S menjadi P. Faktor lain itu apa? Perpindahan. Ya. Atau dengan kata lain, Anda harus pastikan bahwa ketika menyelenggarakan reaksi tadi, penentu laju reaksinya itu adalah reaksi. Bagaimana caranya? Untuk mempercepat atau menghilangkan hambatan perpindahan massa? Halo? Masa udah lupa? Cara yang paling umum dilakukan ketika Anda melakukan reaksi, terus Anda ingin membuat tahap penentu lajunya adalah reaksi, bukan difusi, Anda lakukan? Pencampuran, Pak, baik itu aerasi atau agitator. Ya, paling gampang pengadukan, bukan pencampuran ya, pengadukan. Oh, pengadukan, Pak. Nah, jadi Anda bayangkan deh, kalau Anda punya substrat yang sama, Anda tambahin enzim yang sama, yang satu Anda aduk, yang satu tidak Anda aduk. Dalam rentang waktu yang sama, jumlah substrat yang sisa atau jumlah produk yang terbentuk, mana yang lebih banyak? Yang diaduk kan ya? Karena ketika diaduk, pertemuan substrat dengan enzim lebih cepat, hambatan perpindahan substrat ketemu enzim lebih cepat, substrat akan membentuk produk lebih cepat. Makanya ini perlu Anda hati-hati, Anda perlu perhatikan. Karena ketika kinetika yang Anda amati itu ada fungsi waktu. Dan dalam rentang waktu tersebut Anda harus pastikan yang membatasi adalah reaksinya. Ya, jadi secara umum untuk reaksi enzimatik, ketika Anda mereaksikan S, kemudian Anda reaksikan S dengan E untuk membentuk produk, maka yang sebetulnya ya Anda tinggal campurkan saja substrat dengan enzim, Anda aduk dengan baik, kemudian nanti terhadap waktu Anda hitung berapa perubahan S ataupun berapa perubahan P. Ya. Kalau dari eksperimen, laju itu kan bisa minus ds per dt. Ya. Jadi Anda hitung konsentrasi sisa substrat yang ada di dalam reaktor terhadap waktu, atau dp per dt. Tergantung metode analisisnya, menganalisis substrat atau menganalisis produk. Jadi Anda bisa nyatakan V ini sebagai perubahan substrat atau perubahan produk per waktu. Ya, Anda dapat V. Oke, kemudian Anda perlu dapat S. Karena VM dan KM tadi kan menghubungkan V terhadap S. Nah, sehingga Anda perlu mengukur sisa substrat yang ada di dalam reaktor. Kalau Anda tidak punya metode untuk mengukur sisa substrat di dalam reaktor, apa yang Anda lakukan? Anda bisa mengukur konsentrasi produk yang terbentuk, ya. Kalau ternyata metode analisisnya itu adalah metode analisis untuk mengukur konsentrasi produk, berarti ya Anda ukur konsentrasi produk untuk dapat dp per dt. Nah, kemudian P itu bisa dihitung balik menjadi S. Tentunya Anda perlu tahu reaksi stoichiometriknya ya. Jadi Anda perlu bantuan reaksi stoichiometrik si substrat menjadi produk. Tapi hati-hati, ketika Anda konversi P menjadi S yang Anda hitung adalah substrat yang terkonsumsi. Sementara yang Anda alurkan di sini adalah sisa substrat yang ada di dalam reaktor. Sehingga perlu dikurangi dengan S0 dikurangi substrat yang terkonsumsi tadi. Nah, dengan cara itu Anda bisa dapatkan P terhadap S. Karena rumusnya kan tadi ya, begini. Selanjutnya bagaimana? Anda linearisasi. Kenapa perlu linearisasi? Untuk melihat seberapa bagus korelasi antara data V dengan data S.
Karena ini kan data eksperimen ya. Kalau Anda kemungkinan Anda tidak akan bisa dapatkan titik-titik data yang smooth seperti ini. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Anda lakukan linearisasi. Linearisasinya metodenya macam-macam. Ada bisa pakai yang line before verb, itu menghubungkan seper V dengan seper S ya. Jadi Anda perhatikan saja sumbu X sumbu Y-nya, nanti Anda dapatkan slope-nya itu adalah Km per Vm, kemudian intercept-nya adalah per Vm. Apa yang perlu Anda cek? R square-nya. Ya, R square-nya kalau sudah mendekati 1, oke. Kalau ternyata linearisasi line before verb itu tidak menghasilkan R square yang bagus atau mendekati 1, Anda bisa gunakan metode linearisasi yang lain. Ya, misalnya ini, Eddie-Hofstee itu P terhadap P per S. Nanti dapat slope-nya ini adalah minus Km, kemudian di sini adalah Pm per Km, di sini adalah Pm. Atau Anda bisa gunakan yang Hans-Wolff. Hans-Wolff itu S per V terhadap S. Nanti slope-nya itu adalah seper Pm, ini adalah Km per Pm. Nah, satu lagi, ini sebetulnya menggabungkan antara kinetika batch. Kinetika batch itu kan V bisa didekati sebagai minus ds per dt. Kemudian V itu juga sama dengan Vms per Km plus S dari Michaelis-Menten. Nah, ini Anda integralkan. Anda dapat hubungan ini, kemudian Anda bisa plotkan antara S dengan T. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kalau kondisi normal kemarin, ini akan Anda lakukan pada praktikum laboratorium teknologi bioproses ya. Modul enzim ini Anda akan dilatih untuk menentukan parameter kinetika dari enzim. Tapi saya nggak tahu kalau untuk yang kondisi yang sekarang apakah modulnya ada atau tidak. Oke, itu dulu mungkin dari saya, dari Pak Chandra, apakah ada yang mau ditambahkan? Tambahan dari saya, jadi persamaan yang kita turunkan di sini asumsinya adalah semuanya dikendalikan oleh laju reaksi. Ya, jadi overall reaction itu dikendalikan oleh laju reaksinya. Jadi artinya tadi Pak Wawan sudah sampaikan tidak dikontrol oleh perpindahan. Ya, jadi kembali lagi bahwa semua yang kita pelajari, kalau kita mau menurunkan laju reaksi atau kalau kita pengen mendapatkan laju reaksi, maka laju reaksi itu harus menjadi pengendali. Ya, jadi yang lainnya perpindahannya harus cepat dibandingkan laju reaksinya. Baru kita akan mendapatkan laju reaksi yang betul. Ya, jadi ini catatan yang penting ya, karena dalam reaksi sesungguhnya dalam kenyataannya atau di dalam reaktor bisa saja bukan reaksi sebagai pengendalinya, tapi reaksinya adalah pengendalinya adalah perpindahan, apakah itu perpindahan massa begitu ya, yang paling sering adalah perpindahan massa atau perpindahan panas, karena panas kan berpengaruh juga kepada konstantan reaksi kan. Nah, jadi ini saya rasa yang penting saya sampaikan. Jadi semua pembicaraan ini, semua diskusi kita ini dengan asumsi bahwa dikontrol oleh laju reaksi. Itu aja tambahan saya, Pak Wawan. Baik Pak, terima kasih. Mungkin apakah ada pertanyaan dari mahasiswa? Satu pertanyaan mungkin ya, karena waktunya sudah lewat. Kalau ada. Baik, kalau tidak ada,
kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya minggu depan untuk membahas inhibisi enzim. Baik, terima kasih Pak Chandra, Pak Guntur, dan Mas. Oke, baik. Saya pindah lagi ke. Ya, Pak, silakan. Oke, baik.